Shalom, Pendeta Ferdinand dan sebelah ini adalah istri saya, Pendeta Linda. Kami berdua pada pagi hari ini mau membantu saudara-saudara untuk bertumbuh di dalam iman dan mendapatkan janji Tuhan diwujudkan dalam kehidupan Anda. Khususnya bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami sakit atau kelemahan tubuh. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus selalu ingin kita itu sehat, selalu ingin kita itu sembuh. Sehingga di perjanjian baru saudara-saudara bisa membaca, melihat nanti bahwa banyak kasus-kasus di mana orang-orang yang menjamah Tuhan Yesus dan yang dijamah oleh Tuhan Yesus itu selalu sembuh. Nah, mari kita lihat. Kami akan membacakan beberapa ayat yang kami harap bisa membantu saudara-saudara membangun iman, dan setelah itu kita akan berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara sekalian. Ya, saya akan bacakan dua ayat, kemudian Ibu Linda akan membacakan dua ayat. Ini semua dari perjanjian baru. Jadi yang pertama, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Matius 4 ayat 23 dan 24. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8, 16 dan 17. Yang berikutnya, yang ketiga, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35. Yang keempat, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 12 ayat 15. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Yang keenam, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius 14 ayat 34 sampai 36. Yang ketujuh, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Matius 15 ayat 30 dan 31. Yang kedelapan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Matius 19 ayat 2. 9. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya di dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Matius 21 ayat 14. 10. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Markus 1 ayat 32 sampai 34. Yang ke-11,
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Markus 1 ayat 39. Yang ke-12, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Markus 6 ayat 56. Yang ke-13, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya dan yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Lukas 4 ayat 40. 14. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 6 ayat 17-19. Yang ke-15, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lukas 7 ayat 21. Yang ke-16, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan mereka, orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Lukas 9 ayat 11. Yang ke-17, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lukas 17 ayat 12-17. Jadi saudara-saudara, itu adalah beberapa contoh dari perjanjian baru yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus ingin kita selalu sehat, ingin selalu kita sembuh. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang saudara-saudara bisa temukan dalam firman Tuhan. Misalnya 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Dan bahkan di perjanjian lama pun Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan mengirimkan firman-Nya dan firman-Nya itu menyembuhkan orang-orang yang menerimanya. Amin. Jadi saudaraku, pada saat Anda mendengar kaset ini, saudara bisa percaya kepada Tuhan karena saudara sudah tahu buktinya bahwa Tuhan Yesus benar-benar ingin saudara itu sehat dan sembuh. Jadi apapun penyakit saudara, apapun kelemahan tubuh saudara, saudara bisa percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sekarang. Dan kesembuhan ilahi adalah kesembuhan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Mari kami akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Ya, kami akan berdoa dari ujung kepala sampai ujung kaki saudara. Dan saudara bisa memegang bagian-bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kita akan berdoa bersama, kita akan sepakat. Oke? Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anakmu yang menonton video ini, yang mendengarkan. Kami memberkati mereka dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki, karena kami sudah percaya bahwa Engkau menyembuhkan semua orang tanpa kecuali. Semua orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tuhan ingin agar kami semua berjalan dalam kesehatan seumur hidup kami.
Tuhan ingin menjauhkan daripada segala tulah dan malapetaka. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang menderita sakit di bagian kepala, sakit kepala berkepanjangan, migrain, vertigo, mata berkunang-kunang, apapun yang mengganggu pemikiran mereka sehingga mereka sakit dan susah untuk berpikir, aku perintahkan kepada kamu, hai kamu sakit-sakit yang ada di kepala, pergilah kamu keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga bagi orang yang menderita di bagian lehernya, tenggorokannya, yang mengalami kesulitan untuk bernafas maupun makan, termasuk di bagian paru-parunya dan lambungnya, sistem pencernaan semua. Aku perintahkan kamu, hai kamu lambung, sistem pencernaan, tenggorokan, kerongkongan, jadilah kamu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bakteri, virus, kuman, penyakit, aku kutuk kamu mati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarlah kamu dari tubuh-tubuh itu dan jangan pernah kembali lagi. Aku juga berdoa bagi orang yang mengalami sakit di bagian pinggang, di bagian paha, bagian kaki, tulang yang bengkok, Tuhan pulihkan. Semua bagian otot yang kesleo, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku juga berdoa bagi orang-orang yang menderita penyakit dalam, kanker, jantung, hati, tumor, lever, semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bagian-bagian tubuh yang rusak itu dipulihkan, diperbaiki di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua penyakit-penyakit aku kutuk kamu mati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kamu, tidak ada lagi kelemahan tubuh, yang adalah kekuatan dan kesehatan yang ilahi. Mari saudaraku, kita yang percaya, kita katakan amin. Nah, terima kasih saudaraku. Kita sudah berdoa bersama, kita sudah sepakat, dan saudara-saudara nanti bisa mengirimkan kesaksian saudara melalui channel di mana saudara mendapatkan video ini. Ya, saudara bisa taruh komentar Anda bisa WhatsApp kami juga, nanti keterangannya ada di bagian bawah. Tetapi sekarang kami juga mau berdoa buat saudara-saudara yang mungkin belum mengenal Kristus, ya, atau yang sudah mengenal Kristus tetapi lama menjauh dari Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat, Yesus Kristus, yang turun ke bumi, kemudian melayani kita semua melalui contoh-contoh yang kami sudah bacakan tadi, dan kemudian juga beliau disalib, mati, dan kemudian bangkit kembali pada hari ketiga, agar kita semua memperoleh hidup yang kekal bersama Dia di sorga suatu saat nanti. Kami mau mengundang saudara-saudara untuk memberikan hati kepada Tuhan. Dan kalau saudara-saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya bagi seluruh dunia yang percaya kepadanya. Kita tidak berbicara tentang agama, kita berbicara tentang Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya di dalam hati dan saudara mau mengaku dengan mulut saudara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sore hari ini, kapanpun saudara menonton atau mendengar rekaman ini, saya mau berdoa. Kami akan berdoa untuk saudara-saudara. Coba letakkan tangan saudara di dada dan kami akan berdoa. Tuhan Yesus, aku memberkati setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka yang mau merubah hidup mereka menjadi kehidupan yang lebih baik. Mereka yang mau menerima hak sebagai anak-anak Allah. Kami memberkati mereka, dan saudara-saudara bisa berkata, Tuhan Yesus, aku mengaku dengan mulutku dan aku percaya dengan hatiku bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupanku. Tolong aku. Terima kasih karena Engkau sudah menghapuskan dosa-dosaku. Engkau menghapuskan kesalahan-kesalahanku dan tidak memperhitungkannya
atas diriku lagi, karena kau sudah menanggungnya di atas kayu salib bagi aku. Masuklah ke dalam hidupku, jadikan aku manusia yang baru, agar aku hidup berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat. Anda sudah jadi anak Tuhan, dan teruslah hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapanmu. Dan ingat, Tuhan ingin Anda senantiasa sehat. Tuhan Yesus memberkati.